Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6. Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 42. Lukas 6 ayat 37 sampai 42, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara soal ukuran, hidup kita tidak lepas daripada yang namanya ukuran. Contoh sederhana, kalau kita mau membeli sebuah baju, pasti kita akan mengecek dulu ukurannya. Apakah ukurannya cocok di badan kita? Atau kalau kita mau makan, tentu kita akan mengukur dulu porsinya. Apakah porsinya terlalu banyak atau terlalu sedikit? Itulah realitas kehidupan kita yang tidak lepas daripada yang namanya pengukuran. Bahkan Bapak Ibu, terkadang kita pun mengukur kepantasan orang lain, atau bahkan mengukur kepantasan diri kita sendiri untuk melakukan suatu pekerjaan. Di dalam bacaan kita Bapak Ibu, Lukas 6, Yesus bukannya tidak mengetahui hal tersebut. Yesus justru mengakui bahwa hidup setiap manusia tidak lepas daripada yang namanya pengukuran. Namun kalau kita perhatikan, justru di dalam bagian ini Yesus menggunakan ide tentang pengukuran itu, tentang ukuran-ukuran yang dikenakan kepada orang sebagai sebuah bahan pengajaran untuk meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Untuk lebih dahulu mengukurkan segala sesuatu kepada diri kita sendiri. Dalam bagian awal dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Di dalam bagian awal ini dengan tegas Yesus mengatakan kepada setiap para pengikutnya untuk tidak menghakimi. Kenapa? Karena hikmat atau kebijaksanaan yang kita miliki adalah terbatas. Keadilan kita berbeda dengan keadilan kita. Kalau keadilan Allah adalah sesuatu yang total, sesuatu yang mencakup, keadilan kita, keadilan manusia adalah keadilan yang subjektif. Keadilan yang memilih-milih, bukan keadilan yang seutuhnya total. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan dari Yesus untuk mengajarkan kepada setiap pengikut untuk tidak menghakimi, karena urusan penghakiman adalah urusan Allah. Urusan menghukum adalah urusan Allah. Bagian kita adalah untuk mengampuni satu sama lain dan saling memberi satu dengan yang lainnya. Bukan mengukur seseorang untuk dihukum, tetapi bagaimana caranya kita menggunakan ukuran-ukuran itu sebagai media kita untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Sebab kalau kita mengingat, di belakang Yesus sudah mengatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok di dalam matamu tidak engkau.
Ini menunjukkan bahwa kondisi kita yang juga punya hal yang menghalangi, kita punya penilaian, kita punya pengukuran. Oleh karena itu, melalui bagian ini Yesus mengajak setiap kita untuk tidak mengukur, untuk tidak menghakimi orang lain, untuk tidak menghukum orang lain, tetapi saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberi, saling menopang sebagai sebuah bentuk persekutuan yang nyata. Sebagai sebuah kesatuan umat Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita di dalam kehidupan keseharian kita telah melakukan bagian firman ini, atau justru kita masih lebih banyak menghakimi orang lain berdasarkan standar kita sendiri yang belum tentu sesuai dengan standar Allah? Apakah hidup kita masih jauh dari kata saling mengampuni, saling memberi, dan saling memperkaya? Apakah hidup kita masih lebih banyak justru diisi oleh kebencian, oleh keinginan untuk menghakimi sesama karena tidak sesuai dengan standar kita, standar yang menurut kita dan bukan menurut Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui perenungan ini kami boleh disadarkan akan panggilan kami untuk tidak mengukur satu sama lain, tetapi untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk saling memperkuat satu dengan lain, saling memberi satu sama lain, saling menopang, saling mendukung, bahu-membahu untuk menjadi persekutuan yang nyata. Bukan saling menghakimi, bukan saling memusuhi, atau bahkan saling berkonfrontasi satu dengan yang lain dan meletakkan segala sesuatu berdasarkan standar kami sendiri. Mampukan kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan tugas dan panggilan ini, supaya kami benar-benar menjadi umat-Mu yang mampu saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pendaftaran ibadah minggu telah dibuka. Bukan pendaftaran, tetapi informasi ibadah minggu sudah bisa diakses. Untuk hari Minggu tidak lagi menggunakan pendaftaran. Bapak Ibu dapat langsung datang ke gereja dengan catatan bahwa yang pertama, Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat. Tentu juga yang berikutnya adalah sudah divaksin dan menunjukkan bukti vaksin. Dan yang ketiga, tidak membawa anak-anak ke gereja. Anak-anak usia batita sampai dengan kelas 6 SD dipersilakan untuk mengikuti sekolah minggu secara online pada pukul 8 pagi di channel Komisi Anak GKI Cicurug, channel YouTube. Untuk kelas 1 sampai dengan 2 SMP silakan mengikuti kelas Immanuel di sekolah minggu secara onsite pada pukul 9 pagi. Dan untuk remaja dipersilakan yang kelas 3 SMP sampai 3 SMA dipersilakan untuk mengikuti ibadah remaja pada pukul 9 pagi secara onsite. Ibadah minggu secara onsite, ibadah umum mulai pukul 7 tepat. Dan bagi Bapak Ibu, mohon tidak datang terlambat. Dan juga untuk area tempat duduk, diingatkan kembali area tempat duduk bawah 5 baris dari depan adalah tempat duduk untuk para lansia. Jadi Bapak Ibu lansia dipersilakan untuk mengisi balkon dari kursi yang terdepan terlebih dahulu dan 5 baris ke belakang. Untuk yang lebih muda dipersilakan untuk mengisi balkon di atas dan juga dapat mengisi di jajaran belakang, tepatnya di belakang baris lansia. Untuk 5 baris ke depan di bawah diprioritaskan untuk tempat duduk lansia. Pada minggu seperti biasa pada pukul 7 pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, kiranya menjadi perhatian dan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.